Hari ini saya mau berbicara tentang kita mau belajar tentang 3 konsep kematian menurut Alkitab. Ikuti dari awal sampai akhir supaya kita tidak salah dalam memahami apa yang dimaksudkan dengan kematian dan apa saja kematian-kematian yang diajarkan oleh Alkitab. Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam seri pembelajaran firman Tuhan kita pada saat ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita memahami bahwa di dalam Alkitab ada 3 jenis kematian. Yang pertama adalah kematian rohani. Yang kedua adalah kematian jasmani. Dan yang ketiga adalah kematian kekal. Nah, saudara, kita akan membahas satu persatu tentang konsep-konsep kematian menurut Alkitab. Namun, sebelum saya menjelaskan tentang 3 konsep kematian menurut Alkitab, mari kita lihat dulu konsep tentang kemanusiaan atau tentang manusia, bahwa manusia terdiri dari 3 unsur yang biasa disebut dengan nama trikotomi. Jadi bahwa manusia terdiri dari 3 bagian penting yang biasa disebut dengan nama trikotomi. Apa saja yang dimaksudkan dengan trikotomi, saudara? Bahwa manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Nah, jadi ada 3 bagian penting: tubuh, jiwa, dan roh. Nah, untuk menjelaskan bagian ini, mari kita melihat terlebih dahulu di dalam Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-7. Kejadian pasal 2 ayat 7 berkata, "Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup." Perhatikan, ini sangat unik sekali, saudara. Ketika Tuhan menciptakan manusia, yang pertama, Tuhan membentuk manusia dari debu dan tanah. Nah, ini baru dalam bentuk tubuh, saudara. Nah, waktu Allah membentuk manusia dari debu dan tanah, masih dalam wujud tubuh, ini belum hidup. Nah, menjadi hidup ketika Tuhan menghembuskan roh ke dalam hidung manusia, barulah Alkitab mengatakan manusia menjadi jiwa yang hidup. Nah, perhatikan baik-baik, saudara. Jadi, di dalam penciptaan manusia ada rumusnya. Tubuh tambah roh yang dihembuskan oleh Allah ke dalam hidung manusia menjadi jiwa yang hidup. Nah, perhatikan baik-baik, saudara. Saya jelaskan satu persatu dari bagian-bagian ini. Walaupun kita tidak membahas semuanya, tetapi minimal untuk menjelaskan kematian ini, kita perlu memahami tentang 3 bagian unsur manusia. Pertama, tubuh. Tubuh adalah bagian terluar yang berinteraksi dengan dunia materi. Saya pegang spidol ini menggunakan tubuh. Saya menulis di papan tulis menggunakan tubuh. Saya berbicara menggunakan tubuh. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika Tuhan menghembuskan roh ke dalam hidung manusia, maka manusia menjadi jiwa yang hidup. Perhatikan, apa yang dimaksudkan dengan jiwa? Saya jelaskan dulu jiwa. Jiwa terdiri dari 3 bagian, saudara. Terdiri dari 3 bagian penting. Yang pertama, jiwa adalah pikiran kita. Pikiran. Yang kedua, jiwa adalah emosi. Emosi atau perasaan kita. Dan jiwa yang bagian ketiga dari jiwa adalah tekad. Tekad atau pengambil keputusan. Jadi ada 3 bagian penting di dalam jiwa: pikiran, emosi, dan tekad. Jadi ketika saudara menggunakan pikiran saudara, saudara sedang berpikir, maka saudara sedang menggunakan jiwa kita. Ketika kita sedang menggunakan perasaan kita, kita sedang menggunakan jiwa kita. Dan ketika kita mengambil keputusan, kita sedang menggunakan jiwa kita. Nah, makanya kalau ada orang mengatakan sakit jiwa, berarti yang sedang sakit adalah pikiran dan perasaannya, dan pengambil keputusannya sedang tidak tepat. Jadi kalau saudara berkata, "Aduh, saya sedang sakit pikiran saya, sakit perasaan saya," berarti kita sedang sakit
sakit jiwa, walaupun kadarnya tidak terlalu parah. Ya, intinya bahwa setiap orang yang mengalami sakit pikiran, sakit perasaan, dan sakit dalam pengambil keputusan, yaitu sakit jiwa. Nah, obatnya tidak ada lainnya selain daripada firman Tuhan, selain daripada khotbah-khotbah yang disampaikan oleh para hamba-hamba Tuhan. Tidak ada obat tempat lain selain daripada firman Tuhan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang dimaksudkan dengan roh? Roh adalah bagian di dalam tubuh manusia yang paling dalam. Disitulah tempat di mana manusia bisa berinteraksi dengan Tuhan, karena Tuhan akan menghubungi manusia di dalam rohnya. Sehingga kalau saya membuat lingkaran, maka akan menjadi seperti ini. Bagian luar adalah tubuh, bagian di dalamnya adalah jiwa, dan di bagian akhirnya paling dalamnya adalah roh manusia. Nah, disinilah Allah akan berhubungan dengan manusia, sehingga Alkitab mengatakan Allah itu roh, maka menyembahlah kamu di dalam roh dan kebenaran. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita bisa lihat, nah, roh berfungsi, perhatikan, bukan memiliki 3 bagian, tapi roh berfungsi, ada 3 fungsi di dalam roh manusia. Yang pertama, intuisi. Intuisi ini adalah tempat di mana, sekali lagi, tempat di mana Allah menyampaikan pesan-pesannya, sehingga biasa kita sebut dengan nama iluminasi, bukan inspirasi, bukan ilham, tapi iluminasi. Jadi Tuhan menyampaikan keinginannya, menyampaikan pesannya, menyampaikan isi hatinya, menyampaikan perasaannya di dalam roh, bukan di dalam jiwa, tidak di dalam pikiran, tidak di dalam perasaan kita, tetapi di bagian intuisi kita. Nah, yang kedua adalah tempat di mana kita beribadah atau menyembah Tuhan, ibadah atau berhubungan dengan Tuhan. Dan yang ketiga adalah hati nurani. Hati nurani. Jadi, saudara, di tempat inilah hati nurani, di bagian inilah roh berfungsi sebagai hati nurani untuk memberitahukan bahwa apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, benar atau salah. Jadi saudara, roh kita berfungsi sebagai hati nurani untuk menunjukkan kepada kita, memberitahukan kepada kita, alarm kepada kita, bahwa apa yang kita buat itu benar atau salah. Tetapi ingat baik-baik saudara, intuisi atau pesan dari Tuhan kepada kita mengenai sesuatu yang kita buat benar atau salah hanya pada waktu kita melakukannya. Jadi gini, kalau saudara melakukan tindakan kesalahan, saudara melakukan tindakan dosa, maka Roh Kudus akan menerangi hati saudara, mengatakan, menyampaikan, memberikan peringatan di dalam batin kita, di dalam roh kita yang paling dalam ini, menyatakan bahwa itu salah. Cukup tok sampai di situ. Tapi kalau sudah tiap hari, tiap minggu, setiap kali berdoa, saudara selalu merasa diingat-ingatkan, selalu didakwa dengan kesalahan-kesalahan saudara, itu bukan lagi dari Tuhan. Itu pasti dari dakwaan setan, dan itu perlu kita tolak. Tapi kita tidak membahas bagian itu. Mungkin nanti materi lain kita akan membahas bagian ini yang paling dalam, lebih dalam lagi. Nah, sekarang saya akan jelaskan tentang 3 kematian ini. Baik saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita membaca, diawali di dalam kematian yang pertama, yaitu kematian rohani. Kita awali di dalam Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-17. Ini adalah sebuah peristiwa yang ada di dalam Taman Eden. Perhatikan, firman Tuhan berkata begini, "Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati." Perhatikan. Jadi di Taman Eden, ketika Tuhan menciptakan manusia dan manusia ditempatkan Tuhan di Taman Eden, Allah memberikan semua kebebasan kepada manusia untuk menikmati semua yang diciptakan oleh Tuhan. Makanan-makanan, makan apa saja, buah-buahan yang ada di dalam Taman Eden boleh dimakan. Tetapi Tuhan memberikan pesan kepada Adam dan Hawa, kamu tidak boleh memakan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat yang ada di tengah Taman Eden. Kalau engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah perhatikan, pastilah engkau mati. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jadi dosa, Alkitab mengatakan bahwa dosa akan menyebabkan kematian. Ya,
kematian. Nah, pada waktu awal pertobatan saya bertanya-tanya, apakah benar firman Tuhan? Karena ketika Adam dan Hawa memakan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat, Adam tetap hidup. Ketika Allah masuk ke dalam Taman Eden dan Tuhan memanggil, Adam, Adam, di manakah engkau berada? Mereka bersembunyi dan mereka ketakutan, dan pada kenyataannya bahwa mereka masih hidup secara jasmani. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tetapi ingat, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, hubungan antara Tuhan dan manusia terputus. Nah, perhatikan, saya jelaskan dulu arti kata kematian. Perhatikan, mati artinya, saya berulang-ulang pada video-video sebelumnya saya sudah menyampaikan, mati artinya adalah perpisahan. Perhatikan, mati artinya perpisahan. Kita bertolak dari sini, pelajaran tentang kematian. Jadi mati artinya adalah perpisahan. Nah, perhatikan saudara-saudara, apakah Tuhan bohong ketika Tuhan mengatakan kalau engkau memakan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat, engkau akan mati? Nah, ini sama dengan kalau kita membaca di dalam Roma 6 ayat 23. Mari kita lihat di dalam Roma 6 ayat 23. Firman Tuhan berkata demikian, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Perhatikan, sebab upah dosa ialah maut. Maut artinya adalah kematian. Nah, perhatikan baik-baik saudara. Pada waktu Adam dan Hawa memakan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat, secara jasmani Adam dan Hawa tidak langsung mati, tetapi pada akhirnya berangsur-angsur, pada akhirnya mereka mengalami kematian jasmani. Sebentar saya jelaskan apa yang dinamakan kematian jasmani. Jadi sebenarnya kalau mereka tidak makan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat, mereka tidak akan pernah mati. Ini kalau seandainya ya saudara ya, kalau seandainya Adam dan Hawa tidak memakan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat, mungkin kita bisa bertemu dengan mereka karena mereka tidak pernah mati. Tetapi saudara, pada akhirnya kenyataannya mereka memakan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat, mereka menjadi orang berdosa, dan pada akhirnya upah dosa ialah maut. Yang pertama yang dialami oleh manusia adalah mengalami kematian rohani. Kematian rohani artinya bahwa hubungan antara Allah dan manusia terputus. Kenapa, saudara yang terkasih dalam Tuhan? Perhatikan, saya kembali ke sini. Manusia terdiri dari 3 bagian, tubuh, jiwa, dan roh. Perhatikan, tubuh nggak mati, belum mati. Adam dan Hawa tidak langsung mati secara tubuh karena dengan tubuhnya masih bergerak. Jiwa tidak mati karena pada waktu mereka jatuh dalam dosa, mereka ada rasa malu, perasaan mereka takut, dan sebagainya. Secara jasmani, secara jiwani belum mati. Tetapi perhatikan saudara, yang pada akhirnya yang dimaksudkan dengan kematian rohani adalah roh manusia mengalami kematian, terputus dari Tuhan, sehingga orang yang berdosa rohnya tidak berfungsi, tidak bisa berhubungan dengan Tuhan. Jadi yang dimaksudkan dengan kematian rohani adalah bahwa roh yang ada di dalam diri manusia tidak bisa berfungsi. Minta maaf, ini sama dengan kalau ada orang bisu dan tuli, punya mulut, ada lidah, ada telinga, tetapi tidak bisa berfungsi dengan baik, dengan benar, karena dalam keadaan yang memang tidak berfungsi. Sehingga seperti kematian rohani, bahwa kondisi manusia yang mati secara rohani, bahwa rohnya tidak lagi berfungsi, sehingga hubungan antara manusia dan Allah terputus. Jadi seperti ini saudara, ini manusia, ini Tuhan. Hubungan antara manusia dan Tuhan terpisah karena dosa. Jadi apapun yang diperbuat oleh manusia berdosa yang terpisah dengan Tuhan, ya tidak ada manfaatnya, karena sedang terpisah dengan Tuhan. Tidak ada artinya dia mau masuk gereja, kayak dia mau baca Alkitab, dia mau berdoa, tidak ada manfaatnya, karena antara dia dengan Tuhan sedang terpisah. Dosa yang menyebabkan hubungan antara manusia dan Tuhan terpisah. Sebentar, saya sudah membahas bagian ini, bagaimana supaya dosa bisa diruntuhkan sehingga hubungan antara manusia dengan Tuhan kembali dipulihkan, kembali normal. Saudara bisa menonton lengkap videonya di dalam video saya yang terdahulu mengenai tentang penebusan dosa, bahwa salib Yesuslah yang meruntuhkan dosa ini, sehingga hubungan antara orang yang percaya kepada Yesus
dengan Tuhan kembali hubungannya dipulihkan. Nah, jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, kematian yang pertama adalah bahwa hubungan antara manusia dengan Allah terputus karena roh manusia tidak berfungsi. Nanti ketika dia percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, dia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, dia sudah datang menjadi manusia, mati disalib, dikuburkan dan dibangkitkan untuk menebus dosanya, maka rohnya dihidupkan kembali oleh Allah. Inilah yang dimaksudkan dengan peristiwa kelahiran kembali, di mana roh Allah di dalam 1 Korintus 3 ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Kenapa tubuh kita bait Allah? Karena pada waktu orang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, ingat ini bukan bicara tentang agama, tetapi ini berbicara tentang kepercayaannya terhadap siapa Yesus dan percaya terhadap tindakan Yesus terhadap karya keselamatan kita mengenai tentang penanggulangan dosa manusia. Ketika orang percaya, rohnya dihidupkan kembali dan roh Allah, roh Yesus bersatu lagi, tidak di dalam jiwa, tidak di dalam tubuh, tetapi di dalam roh manusia. Di dalam roh kita yang sudah percaya Yesus dilahirkan kembali. Itu bisa kita lihat di dalam Roma pasal 8. Perhatikan, kita lihat di dalam Roma 8 ayatnya yang ke-16, firman Tuhan berkata, roh itu, perhatikan, kata roh di situ huruf besar, itu adalah roh Allah. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Jadi roh Allah bersaksi bersama-sama dengan roh kita, mengatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi sangat jelas ayat ini menjelaskan bahwa ketika kita percaya Yesus, roh Allah berdiam di dalam roh kita. Jadi inilah yang dinamakan gereja, saudara. Inilah yang dinamakan gereja, di mana roh Allah berdiam di dalam roh kita. Tapi saya tidak membahas ini dengan lebih lengkap karena ada materinya tersendiri tentang hal ini, saudara. Jadi ini yang dinamakan kematian rohani, di mana hubungan antara manusia dan Tuhan terputus karena dosa. Nah, pertanyaannya adalah, apa yang dimaksudkan dengan kematian jasmani? Perhatikan baik-baik, saudara. Kematian jasmani artinya adalah perpisahan, di mana roh dan jiwa manusia terpisah dari tubuhnya, terlepas dari tubuhnya, meninggalkan tubuhnya. Mari kita lihat di dalam 2 Korintus 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 10. Saya baca 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 10. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, kemah itu adalah tubuh kita, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Perhatikan, ayat ini sungguh indah sekali, saudara. Karena ayat ini memberikan jaminan kepastian bahwa setiap orang yang percaya ketika mengalami kematian, dikatakan kita sudah diberikan satu tempat, disediakan satu tempat di sorga. Perhatikan, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, jadi pada waktu kita mengalami kematian, Allah telah, perhatikan kata telah artinya sudah, Allah sudah menyediakan satu tempat kediaman di sorga. Allah sudah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Jadi pada waktu kita mati, bagi kita yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, Allah sudah menyediakan suatu tempat, di mana kematian itu artinya bahwa roh dan jiwa kita terlepas dari tubuh ini. Dan bagi kita yang percaya Yesus, Allah sudah menyediakan suatu tempat di sorga, yaitu roh dan jiwa kita. Nah, banyak yang bertanya kepada saya, loh Pak, masa kok orang yang mati sekarang langsung ke sorga? Nah, bukankah dia dikubur? Oke, saya jelaskan begini, saudara. Ini banyak pertanyaan yang seperti ini. Oke, saya jelaskan. Jadi begini, saudara. Kematian jasmani adalah ketika kita mengalami kematian, roh dan jiwa kita keluar dari tubuh kita. Tubuh kita akan dikuburkan di dalam tanah. Tapi roh dan jiwa kita keluar dari tubuh ini. Ini yang dinamakan kematian jasmani. Jadi kematian jasmani adalah berpisahnya antara tubuh dengan roh dan jiwa kita. Kemana? Perhatikan ayat yang ke-8. Di sana dikatakan dengan sangat jelas. Saya sangat senang sekali dengan ayat ini. Perhatikan ayat 8. Tetapi hati kami tabah
terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap kepada Tuhan. Jadi saudara, tadi ayat 1 mengatakan Tuhan menyediakan tempat di sorga bagi kita. Ayat 8 menjelaskan bahwa kematian bagi orang percaya hanyalah merupakan perpindahan tempat dari tubuh ini dan menetap kepada tempat kediaman yang sudah disediakan oleh Tuhan, yaitu sorga. Jadi pada waktu kita mengalami kematian, roh dan jiwa kita keluar dari tubuh kita, kemudian menetap kepada Tuhan di sorga. Nanti, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, nanti di akhir zaman, perhatikan, nanti di akhir zaman, tubuh kita yang di dalam kubur ini akan dibangkitkan. Nah, kemudian roh dan jiwa kita yang di surga itu akan bersatu kembali dengan tubuh kita. Itu nanti ketika di akhir zaman, ketika Yesus datang di angkasa menjemput kita di awan-awan. Nanti kita akan belajar lagi mengenai tentang kedatangan Yesus di angkasa. Oke, karena ini banyak sekali orang bertanya, Pak, bukankah tubuh kita ada di dalam kubur? Masa Bapak mengatakan kita ada di sorga? Iya, tubuh dikuburkan. Karena kalau roh dan jiwa kita tidak terpisah dari tubuh ini, kita belum mengalami kematian namanya. Kematian itu kembali artinya perpisahan. Jadi pada waktu kita mati, roh dan jiwa kita langsung ke sorga. Jadi nggak ada cerita gentayangan-gentayangan itu, nggak ada. Cerita bahwa masih 3 hari di dalam rumah, 1 minggu masih keliling-keliling. Nggak ada yang kayak gitu, saudara. Nggak ada yang kayak gitu. Karena pada waktu kita mengalami kematian, bagi kita yang percaya kepada Yesus, roh dan jiwa kita langsung ke sorga. Bagaimana dengan orang yang tidak percaya? Orang yang tidak percaya akan disimpan di alam maut. Roh dan jiwanya tidak ke sorga, tetapi ke dalam alam maut. Roh dan jiwanya nanti di akhir zaman mereka juga akan dibangkitkan. Kemudian roh dan jiwanya bersatu di dalam tubuhnya dan akan dimasukkan ke dalam lautan api neraka. Tapi itu nanti kita akan belajar mengenai tentang peristiwa-peristiwa di akhir zaman. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini yang dinamakan kematian jasmani. Nah, sekarang apa yang dimaksudkan dengan kematian kekal, saudara? Apa yang dimaksudkan dengan kematian kekal? Mari kita lihat di dalam Wahyu pasal 20 ayat 14 dan 15. Firman Tuhan berkata demikian, lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api, itulah kematian yang kedua, lautan api. Jadi ini adalah maut, ini adalah kerajaan maut, yaitu tadi yang saya katakan Hades, atau tempat orang yang tidak percaya ketika mati, tidak di sorga tapi di dalam Hades. Nanti di akhir zaman, saudara yang terkasih dalam Tuhan, di akhir zaman, kalau kita membacanya di dalam Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai yang ke-15. Oke, kita baca Wahyu pasal 20 ayat 11-15. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan dia yang duduk di atasnya, dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di hadapan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api, itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Inilah yang dinamakan kematian kekal. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, kematian kekal adalah perpisahan selama-lamanya antara Tuhan dengan orang-orang yang ada di dalam neraka. Jadi terpisah secara kekal, ya, karena ini adalah kematian kekal, perpisahan kekal. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mau katakan, kalau hari ini saudara belum percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka jika nanti saudara mengalami kematian secara jasmani, maka ya konsekuensinya akan tinggal di Hades atau di alam maut. Nah, ketika nanti di akhir zaman, saudara akan dibangkitkan dan akan dimasukkan ke dalam neraka. Neraka di dalam Wahyu pasal 20 ayat 14-15 sudah jelas. Di situ dikatakan lautan api. Jadi neraka ini adalah sebuah lautan yang isinya belerang yang mendidih, dan orang yang tidak percaya Yesus akan direbus di
belerang yang mendidih itu sampai kapan? Selama-lamanya. Jadi, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita masuk ke sorga dan juga masuk ke neraka ini bukan berbicara kita baik atau tidak baik. Ini berbicara tentang dosa yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dosa inilah yang menyebabkan hubungan antara kita dengan Tuhan terpisah. Kalau kita mengalami kematian jasmani, maka kita akan mengalami kematian kekal. Jadi perhatikan, rumusnya kayak gini saudara. Orang percaya Yesus itu dua kali hidup, yaitu pada waktu kita dilahirkan dari ibu kita dan mengalami kehidupan kekal di sorga, hidup kekal di sorga. Dua kali hidup dan satu kali mati pada waktu kita mengalami kematian jasmani. Oke? Dua kali hidup, lahir pada waktu dengan lahir dari ibu kita dan kehidupan kekal di sorga. Bagi orang tidak percaya Yesus, itu satu kali hidup pada waktu lahir dari ibu dan dua kali mati jasmani dan mati kekal di neraka. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, silakan saudara mau pilih yang mana? Yang dua kali hidup dan satu kali mati, atau satu kali hidup dan dua kali mati? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini bukan berbicara tentang kita baik atau nggak baik. Nggak ada yang baik di dunia ini di hadapan Tuhan, karena kita semuanya berdosa dan selalu melakukan kesalahan. Tidak ada yang baik di hadapan Tuhan. Kalau saudara bertanya sama istri saya, apakah Pak Sigit baik? Ya pasti dia akan mengatakan baik. Tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena kita selalu melakukan pelanggaran, maka tidak ada yang baik seorang pun tidak. Oleh karena itu, satu-satunya jalan supaya kita terhubung lagi dengan Tuhan, maka dosa kita harus dihapuskan, harus diselesaikan. Tidak ada satupun perbuatan, sikap hidup, perilaku kita yang dapat menghapuskan dosa. Saudara rajin ke gereja bagus, tapi tidak mungkin bisa menghapuskan dosa saudara. Saudara rajin berdoa bagus, tapi itu tidak dapat menghapus dosa saudara dan saya. Saudara mungkin melayani menjadi seorang pendeta besar, tapi itu juga tidak dapat menghapus dosa kita. Mungkin saudara melakukan penyembahan yang luar biasa setiap hari, tapi itu juga tidak bisa menghapuskan dosa saudara. Mungkin saudara memberikan uang yang banyak di dalam pelayanan dengan harta yang melimpah yang saudara miliki, tapi itu tidak dapat membayar untuk menebus dosa saudara. Satu-satunya jalan adalah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Apa yang dimaksudkan percaya? Beda antara percaya dengan tahu, saudara. Saya jelaskan perbedaannya. Semua orang Kristen tahu Yesus, tapi belum tentu percaya. Percaya Yesus rumusnya begini. Tahu siapa Yesus. Bahwa Yesus adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan Dia sudah datang menjadi manusia untuk mati di kayu salib menebus dosa saudara dan saya. Dia dikuburkan dan dibangkitkan. Kemudian percaya bahwa Yesuslah satu-satunya juru selamat yang menebus dosa saudara. Tidak boleh ada juru selamat lain. Kalau saudara mengatakan bahwa saudara bisa selamat dengan usaha saudara, maka saudara sedang membuat diri saudara sebagai juru selamat bagi diri saudara. Saudara menghina Yesus, karena satu-satunya juru selamat hanya Dia. Yesus mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa jika tidak melalui aku." Jadi Yesus satu-satunya. Nah, oleh karena itu, bagian yang ketiga hanya mengandalkan Yesus saja. Tidak boleh ada yang lainnya. Tidak boleh. Yesus satu-satunya juru selamat, karena hanya darah Yesus yang membayar, menebus dosa kita di kayu salib. Jadi dosa bisa diruntuhkan oleh kematian Yesus di kayu salib, dan dosa dikalahkan, benar-benar dikalahkan. Bukti bahwa kita menang karena Yesus bangkit dari antara orang mati. Saudara, kita bisa melihatnya di dalam 2 Korintus 5 ayat 21. Perhatikan. 2 Korintus 5 ayat 21 berkata demikian, saudara. Dia yang tidak mengenal dosa, Yesus tidak berdosa, telah dibuatnya menjadi dosa. Yesus telah dibuat menjadi dosa. Artinya bahwa kematian Yesus di kayu salib itu bukan karena Yesus menjadi orang berdosa, bukan. Tetapi Yesus menanggung akibat dosa yang kita buat.
kita yang bersalah, saudara yang bersalah, saya yang bersalah, tapi Yesus yang menanggung kesalahan kita sehingga dia mengalami kematian di kayu salib. Bukan karena dia berdosa, bukan karena dia bersalah, tapi dia sedang menanggung kesalahan dan dosa kita. Itu yang dimaksudkan, dia yang tidak berdosa dibuatnya menjadi dosa karena kita. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yesus mati di kayu salib sebagai manusia. Itu dia menanggung kesalahan saudara dan saya. Nah, bagaimana cara Yesus membayar dosa kita di kayu salib? Di bagian akhir ini saya mau membacakan sebuah ayat di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, oleh darahnya kamu sembuh dari dosa-dosa kita, bukan dari sakit penyakit, tapi dari dosa-dosa kita. Jadi saudara yang terkasih, oleh bilurnya, oleh darahnya kita disembuhkan dari dosa kita, sehingga kita terhindar dari kematian kekal, kita terhindar dari kematian rohani. Oleh karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, di bagian akhir ini, mana yang saudara mau pilih? Apakah saudara membiarkan diri saudara tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi yang telah mati di salib, dikuburkan dan dibangkitkan untuk menebus dosa saudara, sehingga saudara terancam untuk mengalami kematian kekal di dalam neraka? Atau saudara mau mengambil keputusan untuk percaya bahwa Yesuslah satu-satunya Juru Selamat? Dia adalah Tuhan yang telah datang menjadi manusia, mati di salib, dikuburkan dan dibangkitkan untuk menanggung dosa saudara, sehingga janji Tuhan, setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan dibinasakan di dalam neraka, melainkan beroleh hidup yang kekal di surga. Ambil keputusan saudara, karena waktu ini belum terlambat. Amin. Tuhan memberkati. Thank you for the happiest year of my life.